Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan nama Ahmad Budi Kustama, Refki Pandapotan, Filippo Ahmad Zidan, Deli Rifki Juliansa, Randy Adimas, Muhammad Rifaldi, Nando Dafiki Akbar, dan Miftahul Huda. Dengan ini kami akan menjelaskan proyek yang kami kerjakan tentang aplikasi Steam Mobil yang bertempatkan Jalan KSU nomor 378 Depok, Jawa Barat. Kami melakukan interview untuk mendapatkan sampel penelitian. Di sini terdapat dua jenis user. Pertama, owner yang dapat melakukan segala hal dalam aplikasi. Kedua, admin. Admin dapat melakukan seperti owner kecuali untuk cetak laporan absensi pegawai dan input data user, agar tidak terjadi kecurangan antar pegawai tentang absensi. Proses bisnis. Proses bisnis dilakukan ketika admin login dapat mengakses seluruh menu kecuali untuk laporan absensi dan input data user. Ketika pelanggan pertama kali datang, pelanggan menandatangani admin, lalu admin akan menanyakan identitas tersebut seperti nama, nomor telepon, jenis kelamin, dan merek mobil, warna, serta plat nomor. Kemudian admin akan menginput data tersebut ke dalam frame pelanggan yang akan disimpan ke database. Admin akan menanyakan apakah pelanggan tersebut ingin menjadi member atau tidak. Ketika pelanggan tersebut setuju, admin menginput kembali data pelanggan ke frame member, kemudian akan memberikan kartu member. Admin akan menginput surat tugas yang kemudian hasilnya akan tercetak. Hasil tersebut akan diberikan kepada pegawai yang ditunjuk oleh admin. Singkat cerita, setelah proses pencucian mobil selesai, surat tugas tersebut akan ditandatangani oleh pegawai. Setelah proses pencucian selesai, pelanggan pun mendatangi admin kembali untuk mengambil struk. Jika pelanggan tersebut adalah member, akan mendapatkan potongan 10%. Admin dapat menginput data barang, absensi pegawai, proses pembayaran atau transaksi, tarif tim, komplain pelanggan, pengeluaran, serta laporan yang akan diserahkan kepada owner atau pemilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan apa yang dilakukan oleh kelompok saya, ini akan menjadi pembahasan untuk database aplikasi Steam Mobil kami. Berikut tabel-tabel yang kami buat. Terdapat 13 tabel. Di sini terdapat tabel pelanggan, lalu di sini terdapat tabel member. Jadi ketika pertama pelanggan datang, admin akan menginputkan data pelanggan yang akan dimasukkan ke dalam tabel sini. Kemudian admin pun akan menanyakan kepada pelanggan tersebut jika ingin menjadi member atau tidak. Ketika pelanggan tersebut ingin menjadi member, akan dimasukkan ke dalam tabel sini. Jadi untuk tabel member dan pelanggan, mereka berrelasi menggunakan ID pelanggan. Lalu di sini ada tabel transaksi. Di sini terdapat beberapa relasi dari tabel user, kemudian tabel tambahan, kemudian ada tabel pelanggan. Tabel tambahan di sini itu sebagai pelayanan tambahan yang terdapat pada Steam, seperti penambahan waxing atau jamur spora saat proses pencucian. Lalu di sini ada tabel keluhan yang akan dilakukan ketika ada seorang pelanggan yang ingin mengeluhkan tentang proses pencucian atau hal-hal yang terjadi kepada
dirinya. Di sini juga ada tabel pegawai yang berisi data pegawai yang berrelasi dengan tabel absen yang akan dilakukan pengisian absen setiap harinya kepada admin atas nama karyawan-karyawan yang melakukan absen tersebut. Di sini ada tabel keuangan dan pengeluaran, kemudian ada tabel barang Steam. Nah, untuk di sini tabel tarif Steam itu sebagai layanan utama dari aplikasi ini karena ini mencakup semua proses pencucian mobil. Di sini terdapat ID, jenis mobil, maksud jenis mobil itu kecil, besar, atau sedang, ukuran mobil, kemudian terdapat biayanya. Sekian dari kelompok kami, selebihnya akan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan bagian ketiga untuk form dan laporan. Ini langsung masukin ke username dan password. Login berhasil, langsung masuk ke form master tentang form user. Nah, di sini terdapat beberapa form yaitu ID, username, password, level, dan pencarian. Ada button hapus, tambah, edit. Sebagai contoh saya untuk masukkan nama saya Randy, password 1 sampai 6, pilih hak user, admin, lalu klik tambah. Berhasil diinput. Nah, masuk di dalam tabel. Lalu untuk menggunakan contoh button edit, sini saya coba untuk mengganti nama saya Randy Adimas. Langsung klik button editnya lagi. Apakah Anda ingin ubah data ini, klik yes, lalu berhasil ubah di tabelnya ini. Lalu untuk menggunakan button query search, ini contohnya pakai nama saya untuk searchnya Randy Adimas. Nah, di sini muncul. Lalu untuk menggunakan button hapus, diklik nama saya yang di tabel, klik hapus, lalu klik yes. Nah, untuk contoh yang menggunakan button clear ini, tinggal pencet clear. Ya, di sini saya langsung masuk ke master bagian pembarang. Nah, di sini terdapat beberapa form yaitu ID barang, nama barang, stok, keterangan, dan seperti biasa buttonnya ada tambah, edit, hapus, dan form pencarian. Nah, untuk form ID barang ini isinya otomatis. Nah, sebagai contoh saya untuk masukkan contohnya sabun udah ada, ganti aja sampo. Stoknya kira-kira 2, keterangannya beli di warung. Langsung pencet button tambah, berhasil diinput. Nah, langsung masuk di tabel. Selanjutnya untuk menggunakan button editnya itu contohnya ganti nama samponya karena sampo clear. Nah, pencet button edit, lalu berhasil diubah. Nah, di sini terdapat tabelnya berubah namanya. Nah, untuk menggunakan form search ini, contohnya di sini saya menuliskan nama sampo clear. Nah, di sini keluar nama sampo clearnya. Terus untuk menggunakan form clear ini tinggal dipencet yang ada di tabel, contohnya ini, pencet clear. Nah, dia terhapus. Lalu untuk menggunakan button hapus tinggal dipilih yang di tabel yang ingin dihapus. Contohnya yang ini, saya klik button hapus, tuh berhasil dihapus. Nah, dia hilang, langsung hilang dari tabelnya. Button tambah, berhasil diinput. Nah, langsung masuk di tabel. Selanjutnya untuk menggunakan
button editnya itu contohnya ganti nama samponya misalkan sampo clear. Nah, pencet button edit lalu berhasil diubah. Nah, di sini terdapat tabelnya berubah namanya. Nah, untuk menggunakan form search ini contohnya di sini kayak saya menuliskan nama sampo clear. Nah, di sini keluar nama sampo clearnya. Terus untuk menggunakan form clear ini tinggal dipencet yang ada di tabel, contohnya ini pencet clear. Nah, dia terhapus. Lalu untuk menggunakan button hapus tinggal dipilih yang di tabel yang ingin dihapus, contohnya yang ini, saya klik button hapus, tuh berhasil dihapus. Nah, dia hilang, langsung hilang dari tabelnya. Ya, di sini saya langsung melanjutkan ke form master yang bagian member. Ini ada terdapat beberapa form, ada ID member, customer, tanggal daftar, status, ada button tambah, dan edit, hapus. Sini ada form search, ada tabel, dan ada data pelanggan. Untuk data pelanggan ini otomatis terisi dari bagian form pelanggan. Nah, sebagai contoh saya langsung coba ini bagian ID customer nama Budi. Contoh statusnya saya ubah aktif. Langsung klik tambah, berhasil diinput. Nah, di sini langsung keluar status aktif. Lalu jika ingin menggunakan button edit, ini pencet yang di tabelnya, contohnya mengubah tanggal daftar, rubah tanggal 30, status tetap aktif, lalu pencet edit, yes. Nah, lalu saya mencoba untuk form yang search, ini coba untuk search pakai yang ID member M strip 0006. Nah, di sini keluar. Lalu untuk mencoba button hapus, pilih salah satu yang ada dari tabel ini, klik button hapus. Anda yakin ingin menghapus? Yes. Nah, berhasil dihapus. Nah, sudah hilang. Saya akan melakukan penjelasan di form master pelanggan. Di sini terdapat 7 data, yaitu ID, nama, jenis kelamin, merek mobil, nomor plat, warna mobil, dan nomor telepon. ID sudah terisi secara otomatis. Kita lakukan penginputan namanya. Kita pilih jenis kelaminnya, lalu merek mobilnya. Masukkan nomor plat mobilnya dan warna mobilnya. Terakhir, kita isi nomor telepon dari pelanggan tersebut. Lalu kita klik button tambah. Jika muncul seperti ini, maka data berhasil diinput ke dalam tabel. Lalu terdapat button edit. Kita klik dulu data yang ada dalam tabel. Kita edit di sini. Lalu klik button edit. Jika muncul notifikasi seperti ini, berarti data berhasil diedit ke dalam tabel. Di sini juga terdapat button hapus. Kita klik dulu data yang ada dalam tabel. Kita klik button hapus. Jika berhasil seperti ini, maka data berhasil dihapus dalam tabel. Di sini juga terdapat kolom search untuk kita mencari data yang dalam tabel. Contohnya, kita klik nama Andri. Berarti data yang akan muncul sesuai nama yang kita cari. Lalu kita clear. Kita klik dulu data yang ada dalam tabelnya. Lalu kita klik button clear. Maka data kembali seperti semula. Ya, lanjut ke form master tarif STIN. Di sini ada ID, jenis, harga. Dan untuk ID ini keisi secara otomatis. Dan untuk jenis kita coba masukkan misalkan Xenia. Dan harga 75.000. Tambah. Input berhasil dan akan masuk ke dalam tabel.
Dan apabila kita ingin mengedit datanya, tinggal klik yang di dalam tabel, terus misalkan ganti jenisnya BMW, edit, yes, dapat berhasil, maka di sini akan kubah. Dan untuk di sini ada from search, dan di sini kita coba untuk mencari misalkan BMW. Nah, di sini ada dan tinggal kita klik. Dan apabila kita untuk menghapus data, tinggal klik delete. Data akan dihapus, yes, dan berhasil. Dan untuk icon clear ini, misalkan di sini Agia, dan dia untuk mengclear inputan di data ini. Clear. Ya, selanjutnya ke form master pelayanan tambahan. Sini ada ID, nama, keterangan, dan harga. Untuk ID ini terisi secara otomatis. Misalkan kita ingin menambahkan contohnya jamur spora, dan keterangannya menambahkan jamur spora, dan untuk harganya sini 50.000 tambah, dan berhasil tertambah di dalam tabel. Dan apabila kita ingin mengedit yang berada di dalam tabel ini, tinggal klik yang di dalam tabelnya, misalkan kita edit untuk harga jadi 20.000, dan edit berhasil diubah dalam tabel. Dan untuk menggunakan search, form search itu untuk mencari data yang ada di dalam tabel, contohnya jamur spora. Nah, maka keluar di dalam tabel. Dan untuk icon hapus, tinggal kita klik yang ada di dalam tabel dan kita hapus, dan data berhasil dihapus. Oke. Dan di sini ada button clear, itu untuk mengclear data yang ada di dalam sini, contohnya clear. Oke. Dan data berakhir. Saya akan melanjutkan di transaksi di form pembayaran. Nah, di form pembayaran ini ada beberapa data di sebuah tabel, ada 3 tabel. Nah, di sini kita hanya perlu ngeklik sebuah data yang ada di tabel ini. Contohnya saya klik data Budi. Nah, karena Budi adalah member, dia akan mendapatkan potongan 10%. Lalu pelayanan tambahan, nah di pelayanan tambahan ini ada waxing. Lalu di sini ada jenis mobilnya dan harganya. Contohnya saya klik yang di Fortuner. Nah, di sini terdapat total harga yang diklik dari tadi, yang tambahan waxing dan tambahan jenis mobil di 60.000. Total jadi 90.000. Contoh kita bayar dengan uang 100.000. Nah, dia akan ada otomatis di kembalian total 10.000. Jika klik bayar, nah di sini ada struk berupa data tadi, laporan struk berupa data tadi. Nah, saya akan lanjut di transaksi pengeluaran. Nah, di pengeluaran ini apa aja yang kita beli perluannya di cuci mobil ini. Nah, di sini ada 4 data yang ID barang itu udah otomatis ya. Kita coba input dari tanggal, coba di tanggal 1, keterangannya contoh membeli sabun.
di warung. Total pengeluarannya contohnya 20.000. Kita tambah. Nah, berhasil diinput datanya, akan masuk table. Kalau kita mau ngedit table, ngedit data yang di dalam table ini, kita hanya perlu ngeklik di datanya yang mau kita ubah. Contoh saya mau ngubah yang data yang baru saya input tadi. Saya mau ubah membeli air di warung. Edit. Oke. Nah, berhasil diubah. Nah, di sini juga ada button hapus. Untuk button hapus kita tinggal pilih data yang berada di tabel tadi. Misalnya contohnya saya mau ngapus data yang tadi saya baru input. Klik data, push. Oke. Nah, di search ini untuk mencari data-data yang berada di tabel ini. Contoh, saya masukin ID. Ini bisa semuanya dari tanggal, keterangan total, bisa langsung di search aja. 4. Nah, keluar langsung 4. Saya pakai contoh yang ID pengeluaran. Nah, untuk button clear ini, contoh saya ngeklik data yang berada di tabel tadi. Nah, ini terisi. Kalau kita clear ini, dia akan terhapus. Saya akan melanjutkan tentang form laporan keuangan. Nah, di sini misalnya kita cari dari tanggal dari tahun dulu dah. Dari tahun 2021 bulan 6 tanggal 6. Nah, di sini akan keluar ya hasil tabelnya, sebuah data pencarian yang kita cari ya. Dan pendapatannya ini dan pengeluarannya ini ya. Lalu kita jika ingin mencetak laporan keuangan, kita bisa tentukan tanggalnya. Contoh dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Lalu kita cetak dan akan keluar truk laporan pengeluaran. Nah, ini tuh debit itu maksudnya ini pendapatan dan kredit itu pengeluaran. Saya akan melanjutkan tentang laporan barang. Nah, ini data yang ada di sini berasal dari master barang. Nah, bisa dilihat dari table ini ya. Data-data semua dari sini kayak sabun, sikat, kanebo, dan keran. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya untuk administrasi surat tugas. Di sini terdapat ada 4 tabel. Di sini ada data-datanya yang harus kita pilih salah satu di antara data-data yang lain di tabel. Ini adalah setelah udah kayak gini, sudah keluar juga ID pelanggannya di sini, ini pegawainya, ID Steam. Lalu kita cek, kita cetak surat tugas berhasil diinput. Kita hapus dulu. Di sini adalah hasil cetak laporannya, nama pegawai, nama pelanggan, dan plat mobilnya. Saya akan melanjutkan untuk bagian administrasi surat komplain pelanggan. Di sini ada pelanggan yang telah selesai mencuci. Jika dia ada keluhan, bisa memasukkan keterangannya di sini melalui admin. Dia bilang ke admin, misalnya contohnya bagian dalam mobil kurang bersih. Jika sudah diklik, udah, karena ini belum diproses, tapi belum diproses, langsung klik tambah. Nah, di sini keluar telah berhasil input karena ini belum diproses. Jika sudah diproses, kita pilih di sini lalu klik edit dan status sudah diproses.
Jika kita ingin mencetak laporan komplain, kita bisa pilih tanggal awalnya. Contoh, saya pilih dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni. Lalu kita klik cetak. Dulu. Ini adalah hasil laporannya yang telah dicetak. Untuk selanjutnya saya akan melanjutkan pada bagian master pegawai. Ya, di sini dapat sebuah dialog. Dialog yang menggambarkan isi-isi tentang data-data pegawai seperti nik, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, alamat, serta jabatan. Untuk nik bisa kita masukkan sekarang. Lalu nama, lahir, kemudian kita masukkan tanggal lahirnya ini. Lalu jenis kelamin, nomor telepon, alamat, kemudian masukkan jabatan. Nah, kita tambah di sini. Berhasil di input. Lalu untuk mengedit datanya kita harus mengklik tabel dulu di sini. Di sini terdapat dua pilihan ketika kita ingin mengubah sebuah nick. Kita harus mencet ya. Nah, lalu hanya nick yang dapat berubah, hanya nick saja yang dapat berubah. Lihat hasilnya di sini. Tadi saya rubah jadi 6. Nah, jika kita ingin mengubah data yang lain kecuali ini, kita pencet 0. Contohnya seperti ini. Lalu untuk menghapus bisa kita klik dulu tabelnya. Kemudian kita klik button hapus. Misalkan admin tidak jadi ingin menginput, kita bisa batalkan dengan menggunakan button clear input. Semua inputan kosong dan seleksi tabel akan terhentikan. Nah, di sini terdapat dua laporan karena kita login sebagai owner di sini. Owner dapat mengakses cetak laporan absensi, lalu cetak laporan pengerjaan. Jika kita login sebagai admin hanya bisa mengakses admin memiliki hak akses seperti owner, tetapi tidak bisa mengakses menu user serta mengakses cetak laporan di bagian absensi agar tidak terjadi kecurangan dalam absen oleh admin itu sendiri. Kita login kembali sebagai owner. Kita bisa lihat cetak laporan absensi di sini. Kita lihat untuk baiknya kita
absensi ini akan berhubungan dengan bagian absen. Nanti kita akan lanjutkan. Kemudian kita lalui dulu untuk cetak laporan pengerjaan. Ini maksud laporan pengerjaan itu pegawai apa saja yang sudah mengerjakan apa saja berdasarkan transaksi yang dihasilkan dari transaksi sistemnya. Kita input dari tanggal 1 Juni sampai tanggal 30. Dari tanggal tersebut siapa saja yang sudah melakukan pekerjaannya di sini terlihat. Di sini ada pegawainya. Di sini nama pelanggannya beserta plat mobil. Nah, di sini ini pegawai, di sini nama pegawainya. Lalu untuk bagian absensi, mungkin ada sedikit pengaturan dulu sebentar. Ada pengaturan absennya. Lalu kita absen untuk bagian pegawai. Misalkan pegawai Ahmad Budi ingin mengabsen dirinya sendiri, kita harus klik tabelnya atau kan cari berdasarkan nick pegawai, atau nama atau jabatan itu sendiri. Kita klik dulu tabelnya. Setelah kita klik, baru kita klik button absen. Nah, di sini ada sebuah pop-up. Kemudian untuk absen pulangnya, untuk absen pulang di sini ada label absen jam masuk. Ketika pulang di sini akan berubah sesuai jam yang kita masukkan berdasarkan jam kerjanya. Untuk contoh saya akan merubah sebentar sebagai simulasinya. Lalu kemudian kita lanjutkan untuk bagian absensi pulang. Nah, di sini sudah terlihat absen jam pulang. Karena Ahmad Budi Gustama sudah absen masuk, sekarang kita tinggal masukkan absen pulangnya. Di sini kita klik lagi tabelnya, atau kita bisa cari berdasarkan text field yang disediakan. Kita klik absen pulang. Nah, di sini akan berhasil jam pulang. Absensi ini akan terhubung langsung dengan bagian laporan absensi yang terdapat pada menu pegawai. Seperti ini. Andai kata kita input dari sini lalu sampai sini, nanti akan terlihat sebuah laporannya. Kemudian yang terakhir untuk laporan member bergabung. Laporan member bergabung di sini berdasarkan dari penginputan member yang terjadi pada setiap pelanggan yang ingin menjadi member. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.